Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 200.301 part 1 modul ke-8 tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Materi yang akan disampaikan: pertama, apa itu VTP? 2. Persiapan topologi VTP. 3. Konfigurasi VTP. 4. Pengujian VTP. 5. Problem revision number. 6. Solving revision number. 7. Soal latihan VTP. 8. Bahas soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunk. 9. Bahas soal inter-VLAN routing. Dan 10. Bahas soal DHCP server. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Sebelum kita membahas materi tersebut, di sini terdapat 9 switch dan membutuhkan 200 VLAN. Dan masing-masing switch harus dimasukkan 200 VLAN. Dan untuk memasukkan 200 VLAN pada masing-masing switch itu membutuhkan waktu yang lama. Dan cara cepatnya kita menggunakan VTP atau VLAN Trunking Protocol. Jadi VTP fungsinya adalah kita bisa memasukkan VLAN hanya dalam satu switch saja. Contohnya switch yang ada di sini bisa kita masukkan 200 VLAN, sedangkan sisanya akan mengikuti switch yang ada di sini. Dan cara konfigurasi VTP, kita harus mengenal jenis-jenis VTP. Jenis VTP ada dua. Pertama, VTP server. Kedua, VTP client. Dan ada jenis lainnya, yaitu VTP transparent, yang dimana VTP ini jarang dipakai. Jadi VTP server bisa memasukkan, mengubah, atau menghapus VLAN. Sedangkan VTP client mengikuti konfigurasi yang dilakukan pada VTP server. Oke, contohnya di sini switch yang ada di sini adalah VTP server, lalu sisanya adalah VTP client. Ketika kita memasukkan 200 VLAN pada switch server, maka switch client akan mengikuti switch server. Jadi ketika kita mengisi 200 VLAN pada switch server, otomatis VTP client yang ada di sini akan terisi 200 VLAN-nya. Oke, kali ini saya akan membuat topologi VTP. Letakkan 5 switch. Lalu sambungkan pada switch 0 menggunakan VTP server. Pada switch pertama menggunakan VTP client. Lalu switch kedua menggunakan VTP client. Switch ketiga menggunakan VTP transparent. Lalu switch keempat menggunakan VTP server. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi VTP. Kita masuk pada switch ke 0.
sebelum kita melakukan konfigurasi VTP, kita lakukan terang pada masing-masing switch. Di sini interface-nya FA01. Lalu kita lihat show interface terang. Oke, sudah on. Lalu di sini interface-nya FA01 dan FA02. Kita masuk pada switch pertama. Oke, kita lihat show interface terang. Oke, di sini interface-nya sudah on FA01 dan FA02. Kita masuk pada switch 2. Untuk interface-nya FA01 dan FA02. Oke, di sini juga sama interface-nya FA01 dan FA02. Oke, kita lihat show interface terang. Oke, on juga. Lalu di sini kita lakukan terang juga. Maaf. Oke, kita lihat show interface terang. Oke, kita lakukan konfigurasi VTP-nya. Kita masuk pada global configuration. Lalu ketik komen VTP mode server, karena di sini switch 0 menggunakan VTP server. Lalu kita ketik VTP domain, untuk namanya sekolahan ID. Lalu passwordnya yaitu 123. Kita lihat show VTP status. Oke, di sini VTP operating modenya server dan VTP domain name-nya adalah sekolahan ID. Oke, masuk pada switch 1. Lalu masuk pada global configuration. Kita ketik VTP mode client, karena di sini saya menggunakan VTP client pada switch 1. Lalu VTP domain, untuk namanya sekolahan ID. Oke, kita copy saja, karena untuk VTP domain namanya harus sama. Lalu setelah itu ketik VTP passwordnya harus sama juga, yaitu 123. Lalu kita lihat show VTP status. Oke, VTP operating mode client. Lalu masuk pada switch kedua, ketik VTP mode client, VTP domain, sekolahan ID, VTP password 123.
show VTP status. Oke, VTP operating modenya client. Oke, masuk pada switch 3, ketik VTP mode. Di sini VTP-nya transparent, maka VTP mode transparent. Lalu domainnya sekolahan ID, passwordnya 123, lalu show VTP status. Oke, VTP operating modenya transparent. Kita masuk pada switch keempat, kita ketik config, lalu ketik VTP mode. Di sini VTP-nya server, maka kita ketik server, lalu VTP domain, sekolahan ID, VTP password 123, lalu show VTP status. Oke, VTP operating modenya server. Oke, di sini saya akan melakukan pengujian VTP. Kita masuk pada switch 0, lalu masuk pada global configuration. Oke, kita masukkan VLAN-nya, contohnya VLAN 10, namanya A, lalu VLAN 20, namanya B. Kita ketik do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk. Kita lihat pada VTP client. Kita ketik show VLAN. Oke, di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah terisi pada VTP client karena saya sudah melakukan konfigurasi VLAN-nya pada VTP server. Jadi VTP client akan mengikuti VTP server. Oke, kita masuk pada VTP client kedua. Ketik show VLAN. Oke, sudah masuk. Lalu kita masuk pada VTP transparent. Kita ketik show VLAN. Oke, VLAN 10 dan VLAN 20 tidak masuk karena VTP transparent hanya bisa melakukan konfigurasi secara manual, jadi tidak mengikuti yang ada di server. Oke, kita lihat pada VTP server yang kedua. Kita ketik show VLAN. Oke, sudah masuk. Kita coba hapus VLAN-nya, contohnya VLAN 10 kita hapus. Kita ketik VLAN 10, lalu kita lihat show VLAN. Oke, sudah terhapus. Kita lihat pada VTP client yang kedua. Kita ketik show VLAN brief. Oke, sudah kehapus. Lalu masuk pada VTP client pertama, kita ketik show VLAN. Oke, di sini VLAN 10-nya belum terhapus, mungkin itu bug. Kita coba lagi show VLAN. Oke, masih belum terhapus. Kita masuk dulu pada VTP server pertama, ketik do show VLAN brief. Oke, masih belum terhapus juga VLAN 10-nya. Kita hapus VLAN 10-nya. No VLAN 10. Lalu show VLAN brief. Oke, sudah terhapus. Lalu kita ketik show VLAN brief. Oke, kali ini VLAN 10-nya sudah terhapus pada VTP client.
Jadi itu cara melakukan pengujian VTP. Oke, kali ini saya akan membahas problem revision number. Oke, misalnya ada sebuah kasus di mana gedung pertama yang terdiri dari 5 switch yang ada di sini ingin menambahkan switch baru, tetapi switch baru ini sudah pernah dipakai pada gedung 2. Oke, kita masuk pada switch baru ini. Klik show VTP status. Oke, di sini kalian bisa lihat configuration revision. Di sini configuration revisionnya masih 0, artinya konfigurasinya baru belum dilakukan sama sekali. Kita lihat pada VTP server, kita ketik show VTP status. Oke, configuration revisionnya 5, artinya sudah melakukan konfigurasi sebanyak 5 kali. Oke, kita masuk pada switch yang baru. Kita lakukan konfigurasi VTP-nya. Di sini saya akan menggunakan VTP server. Lalu domainnya sekolahan ID, passwordnya 123. Oke, setelah itu kita masukkan VLAN-nya. Sekarang kita lihat show VTP status dan configuration-nya sudah berubah, yang awalnya 0 menjadi 8. Oke, kita hubungkan dengan switch yang ada di gedung pertama. Kita lakukan terang, interface-nya FA02 pada switch server yang kedua. Sudah on. Di sini interface-nya FA01. Oke, sudah on. Kita lihat VTP-nya, show VTP status masih sama. Kita lihat show VLAN. Oke, masih sama. Oke, kita lihat pada switch server yang kedua, show VLAN dan show VTP status. Oke, di sini VLAN yang ada di switch yang baru sudah masuk. VLAN-nya dari 10 sampai 80 dan configuration revision-nya berubah menjadi 8 karena configuration revision yang ada di switch yang baru lebih besar daripada configuration revision yang ada di gedung pertama. Jadi itu cukup berbahaya karena konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya pada gedung pertama itu otomatis akan menghilang karena kita menambahkan
switch baru yang configuration revisionnya lebih besar dibandingkan yang ada di gedung pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan solving revision number. Oke, jika gedung 1 ingin menambah switch baru dan konfigurasi dari switch yang ada di gedung pertama masih tetap dan tidak berubah walaupun disambungkan dengan switch yang baru, caranya adalah kita hapus dulu, lalu kita masuk pada switch yang baru. Oke, di sini VLAN-nya kita hapus. Kita lihat VLAN-nya, show VLAN brief. Oke, sudah terhapus, tinggal VLAN 80. Kita lihat show VTP status. Di sini configuration revisionnya menjadi 15. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 0. Caranya adalah kita masuk pada global configuration, kita ubah VTP-nya yang awalnya server menjadi transparent. Lalu kita lihat show VTP status. Oke, di sini sudah berubah menjadi 0. Kita ubah lagi VTP-nya, mode server. Kita lihat lagi show VTP status. Oke, sudah berubah menjadi server lagi, tetapi configuration revisionnya tetap menjadi 0. Oke, kita masuk pada salah satu switch yang ada di gedung pertama. Kita hapus VLAN-nya. Kita lihat show VLAN, lalu oke, sudah terhapus VLAN-nya dari 10 sampai 50. Lalu kita lihat show VTP status dan configuration revisionnya menjadi 13. Kita lihat pada client. Oke, mungkin itu bug. Kita lihat lagi ada switch VTP server yang pertama. Oke, kita hapus dulu VLAN-nya. Kita lihat show VLAN. Oke, sudah terhapus. Show VTP status. Oke, configuration revisionnya menjadi 13. Kita masuk pada VTP client yang pertama. Oke, di sini juga configuration revisionnya 13. Kita sambungkan lagi. Apakah konfigurasi yang dilakukan pada gedung pertama akan berubah ketika menambahkan switch yang baru? Kita lihat show VLAN.
Oke, masih sama VLAN-nya dari 60 sampai 80. Lalu show VTP status, dan configuration revision-nya masih sama, yaitu 13. Lalu ada switch yang baru, show VLAN, lalu show VTP status. Di sini switch yang baru, VLAN-nya, dan configuration revision-nya mengikuti yang ada di gedung pertama, karena configuration revision yang ada di gedung pertama lebih besar dibandingkan switch yang baru. Jadi otomatis switch yang baru, VLAN dan configuration revision-nya akan mengikuti gedung yang akan mengikuti gedung pertama. Di sini saya akan membahas soal latihan VTP. Kita letakkan satu router, lalu 4 switch. Saya jauhkan sedikit. Kita letakkan 4 switch, lalu kita letakkan beberapa komputer. Oke. Kita sambungkan komputernya. Oke. Kita sambungkan. Oke, kita tentukan VLAN berapa saja yang akan dimasukkan. Dan kita tentukan IP-nya.
Oke, sudah saya tentukan VLAN berapa saja yang akan dimasukkan pada masing-masing switch, dan IP-nya sudah saya tentukan. Lalu kita tandai beberapa komputernya. Di sini VLAN 10, lalu di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, lalu di sini VLAN 40, di sini VLAN 50, di sini VLAN 10 juga, 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu di sini VLAN-nya VLAN 60, VLAN 70. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi VTP, VLAN, dan TRAN. Kita masuk pada switch pertama. Lalu kita setting VTP-nya, lalu domainnya, dan passwordnya 123. Oke, di switch yang kedua VTP-nya klien, oke, switch yang ketiga VTP-nya klien juga, oke, dan di switch keempat VTP-nya klien. Oke, lalu kita masukkan VLAN-nya dari VLAN 10 sampai 70, kita masukkan pada switch server. Lalu kita lihat show VLAN list. Oke, sudah masuk.
Sekarang kita cek pada masing-masing VTP client, show VLAN brief. Oke, di sini belum masuk karena saya belum melakukan terang pada masing-masing switch. Oke, kita mulai melakukan terang pada switch yang ada di sini. Di sini interface-nya FA01 dan FA02. Oke. Untuk yang di sini interface-nya FA01, 02 dan 03. Kita lihat show interface terang. Oke, sudah on. Lalu di sini interface-nya FA01. Dan yang di sini interface-nya FA01. Show interface terang. Oke, sudah on. Lalu yang di sini show interface terang dan sudah on juga. Sekarang kita lihat VLAN-nya. Show VLAN brief. Dan sekarang sudah masuk karena saya sudah melakukan terang. Lalu kita lihat juga. Oke, sudah masuk. Dan yang di sini sudah masuk juga. Oke. Lalu kita masukkan interface-nya pada masing-masing VLAN. Kita mulai dari VLAN 60 dan 70 yang akan saya masukkan interface-nya pada switch yang ada di sini. Untuk interface VLAN 60 yaitu FA04 dan FA05. Kita langsung saja masukkan interface-nya dari 4 sampai 5. Oke, dan di VLAN 70 interface-nya FA06 dan di sini pasti FA07. Oke, kita lihat show VLAN brief dan di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN 60 dan VLAN 70. Kita lakukan pada switch yang ada di sini. Di sini VLAN 10 interface-nya FA02 dan yang di sini FA03.
Oke, dan di VLAN 20 interface-nya FA04 dan di sini FA05. Di VLAN 30 interface-nya FA06 sampai FA07. Lalu VLAN 40 di sini interface-nya dari 8 sampai 9. Oke, interface VLAN 50 dari 10 sampai 11. Kita lihat VLAN-nya, show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk pada masing-masing VLAN. Lalu untuk yang di sini interface-nya masih sama. Di sini VLAN 10 interface-nya FA02 sampai FA03. Dan masih sama juga untuk VLAN 20, yaitu FA04 sampai 5. Lalu ada VLAN 30 interface-nya dari FA06 sampai 7. Dan untuk VLAN 40 interface-nya FA08 sampai FA09. Dan untuk VLAN 50 dari FA010 sampai 11. Kita lihat show VLAN brief. Dan di sini sudah masuk interface-nya pada masing-masing VLAN. Di sini saya akan melakukan
konfigurasi inter VLAN routing. Kita masuk pada router, lalu di sini interface-nya FA00, lalu kita klik no shutdown agar tersambung. Lalu kita lihat pada switch yang ada di sini. Kita lihat show interface terang. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masuk pada sub interface nya. Kita mulai dari konfigurasi VLAN 10. Kita masukkan IP VLAN 10 nya. Kita masukkan IP-nya dan subnet mask-nya. Oke, masukkan IP VLAN 20. Lalu IP-nya. Lalu IP VLAN 30. Lalu IP VLAN 40. Kita masukkan IP VLAN 50. Lalu IP VLAN 60. Oke, masukkan IP VLAN 70. Lalu kita lihat show IP interface brief. Oke, sudah masuk IP masing-masing VLAN-nya. Kita lihat di sini juga. Oke, sudah masuk. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP server. Oke. Kita ketik IP DHCP pool, lalu VLAN 10, lalu masukkan networknya, yaitu 10 10 10 0 dan subnet mask.
masnya 255 0. Lalu masukkan IP routernya, lalu DNS-nya. Oke. Kita masukkan VLAN 20. Lalu networknya, dan subnet masknya. Masukkan IP VLAN 30. Oke, setelah memasukkan networknya, masukkan IP routernya, lalu DNS-nya. Oke, berikutnya VLAN 40. Lalu networknya, lalu IP routernya, lalu DNS-nya. Oke, sekarang VLAN 50, masukkan networknya dan subnet masknya. Lalu IP routernya, lalu DNS-nya. Oke, kali ini VLAN 60. Oke, sekarang networknya dan subnet masknya. Oke, lalu IP routernya, lalu DNS-nya. Kali ini VLAN 70, lalu networknya, dan subnet masknya. Lalu IP routernya, lalu DNS-nya. Oke, kita coba lakukan DHCP-nya pada masing-masing komputer. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Berhasil. Kita coba pada VLAN 20. Oke, berhasil juga. Oke, berhasil. Lalu pada VLAN 30. Oke, berhasil. Oke, lalu pada komputer VLAN 40.
Oke, berhasil. Oke. Oke, VLAN 50 berhasil juga. Oke, lalu pada VLAN 60 oke, berhasil. Lalu kita coba lagi. Oke, berhasil juga. Pada VLAN 70 oke, berhasil. Lalu satu lagi. Oke, berhasil juga. Oke, kurang lebih berhasil jika kita melakukan DHCP pada seluruh perangkat komputer yang ada di sini, karena saya sudah melakukan konfigurasi DHCP-nya pada router. Lalu kita tes antar VLAN-nya. Oke, awal-awal violet. Oke, successful. Kita coba lagi. Oke, violet. Lalu oke, successful. Kita coba pada VLAN 30 ke VLAN 70. Violet. Coba lagi. Dan successful. Lalu VLAN 20 pada VLAN 50. Oke, masih violet. Lalu oke, sekarang successful. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.